臨時議会において、小磯内閣総理大臣より、東インドは将来独立進むべき旨、中外に宣明せられたり、本職、リーグの広大無辺に強く感激し、ここに、矢は派遣元徴兵の現場優先と郵政職員の精神追悼をさせAssalamualaikum, perkenalkan saya Ardana Setioko. Di video kali ini saya akan membahas mengenai akhir kedudukan Jepang di Indonesia. Akhir kedudukan Jepang di Indonesia diwarnai dengan janji Koiso atau janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Koiso. Kemudian pembentukan BPUPKI dan PPKI, dan yang terakhir pertemuan di Dalat, Vietnam. Pertama, kenapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia? Pada tahun 1944, kondisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Timur Raya sudah sangat terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat saat itu sudah berhasil merebut pulau-pulau yang sebelumnya diduduki Jepang, hingga membuat Jepang terdesak. Kemudian pada 7 September 1944 berlangsung sidang istimewa Parlemen Jepang yang ke-85 di Tokyo, dan saat itu terjadi pergantian kepemimpinan, yaitu Perdana Menteri Hideki Tojo digantikan oleh Kuniaki Koiso. Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Maka dari itu, janji kemerdekaan tersebut sering disebut dengan janji Koiso. Untuk apa Jepang memberikan janji kemerdekaan? Untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang yang saat itu sudah terdesak oleh sekutu. Untuk membuktikan kesungguhan janji kemerdekaan tersebut, maka pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Komachi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan tentang dibentuknya Dokuritsu Junbi Josakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Ada dua badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah R.P. Suroso. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, dan diantara terdapat wakil-wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, dan peronakan Belanda, serta 7 orang anggota istimewa dari Jepang. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 tahap. Sidang tahap pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangin, Jakarta, atau saat ini gedung tersebut bernama Gedung Pancasila karena merupakan tempat lahirnya Pancasila. Saat selesai sidang pertama BPUPKI, saat itu belum ada kesepakatan mengenai dasar negara. Karena belum ada kesepakatan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Hasil dari kerja panitia 9 adalah rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nantinya hasil dari kesepakatan ini akan disampaikan di sidang BPUPKI yang kedua. Sidang tahap kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, lalu bentuk negara, kemudian batas wilayah negara, dan kewarganegaraan. Setelah selesai sidang kedua BPUPKI tersebut, kemudian dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Hasil dari sidang PPKI adalah sidang pertama 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional. Sidang kedua 19 Agustus 1945 membentuk 12 departemen untuk menjalankan pemerintahan, dan sidang ketiga 22 Agustus 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertemuan di Dalat, Vietnam. Peristiwa ini bermula dari pembentukan PPKI yang menandakan bahwa kemerdekaan Indonesia sudah semakin dekat. Anggota PPKI saat itu dipilih langsung oleh Marsikal Terauchi selaku penguasa tertinggi Jepang. Untuk wilayah Asia Tenggara, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan badan tersebut ditetapkan secara resmi pada 9 Agustus 1945. Berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat, maka Marsikal Terauchi mengundang 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman, untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, Vietnam. Pada pertemuan itu menyampaikan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun faktanya Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan 7 hari lebih cepat, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Karena pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu, artinya Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Itulah akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia.